selamat datang di YouTube channelnya Pina Anissa. Nah, seperti biasa aku mau sharing lagi seputar anxiety good. Pokoknya anxiety relief gitu ya. Nah, hari ini aku mau cerita-cerita gitu, mau membahas kalau sebenarnya sih tanda-tanda yang membuat aku sekarang terkena ya mental illness gitu ya, itu tuh kayaknya udah ada deh sejak kecil gitu. Dan ini aku baru ingat-ingat barusan gitu ya, terus aku mau kontenin apakah kalian sama gitu punya cerita yang sama sepengalaman sama aku gitu, dan apakah itu juga termasuk tanda-tanda juga gitu. Tapi pokoknya yang pasti sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah, seperti biasa ya teman-teman, mohon maaf kalau suaranya agak kecil karena aku nggak pakai mic clip onku rusak dan aku belum beli lagi gitu. Mohon maaf gitu ya, suka lupa gitu. Nah, sekarang sih 77, nanti aku check out ya kalau nggak lupa gitu. Nah, gini ya teman-teman, aku ingat gitu, waktu kecil tuh aku sekitar masih di bawah kalau segituan sih, kalau sekitar 4 tahunan gitu ya. 4 tahunan itu termasuk balita kan, 4 tahunan gitu. Aku tuh benar-benar takut sama orang baru, apalagi bapak-bapak. Gak tau kenapa takut sama orang baru, bapak-bapak. Dan kalau misalkan ya orang tersebut kayak ke aku tuh kayak hey gitu, itu tuh aku langsung nangis kejer sampai yang bener-bener kejernya tuh nggak ketulungan gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, itu tuh udah agak gede gitu, udah 4 tahunan gitu, dan udah kayak Rajan lah sekarang, udah lumayan ngerti gitulah dengan sesuatu hal gitu, belum yang bayi-bayi banget gitu, bukan yang bayi-bayi banget. Nah, terus yang kedua, aku itu takut sama buah nangka yang gede. Nggak tahu tuh, jadi kesan waktu kecil tuh kayak nangka gede itu ibarat kayak hantu yang menyeramkan, nggak tahu, pokoknya takut banget gitu sama tuh nangka yang ada duri-durinya kan, buah nangka gede gitu kan. Nah, itu ya nggak tahu kenapa aku tuh kayak fobia gitu sama nangka, tapi kalau sekarang enggak, itu waktu kecil. Nah, terus selanjutnya aku itu takut banget sama kebisingan motor. Kalau misalkan ada orang yang kayak, kan motor tuh suka dianget-angetin, ngeng gitu. Nah, itu tuh aku langsung panik, kayak bener-bener berasa tenggelam. Nah, mungkin itu istilah panik attack waktu zaman kecil gitu. Nah, itu kayaknya seperti itulah pokoknya. Nah, jadi kalau ada yang grung motor gitu, ngegas motor gitu, kan bapak aku dulu motornya RE King gitu ya, RE King yang zaman dulu kan keren gitu ya, waktu aku masih 4 tahunan gitu. Nah, kalau setiap menasin motor itu tuh aku bener-bener gak bisa tuh, kayak jangan terlalu itu ya, pokoknya jangan terlalu kencang gitu, takut, karena aku saking takutnya. Nah, terus kalau misalkan bapak aku suka kan, ya kalau sebelum kemana-mana gitu kan, motor kan wajar kan kalau di ngeng gitu kan, digas, diangetin gitu. Nah, itu tuh aku juga gitu, panik, yang benar-benar paniknya tuh kayak tenggelam gitu. Nah, teman-teman, itu mungkin ya tanda-tandanya ya, tapi nggak tahu sih kalau langsung ke gangguan lambung tuh, aku nggak tahu gitu apa itu langsung kayak gangguan lambung atau enggaknya. Tapi seingat aku gitu ya, aku inget banget itu tuh yang waktu sebelum sekolah lah gitu istilahnya, karena dulu aku kan sempet tinggal sama mama tuh di rumahnya beli tuh, mama tuh beli rumah gitu, dan rumahnya itu kayak bener-bener di tengah hutan gitu, di hutan, nggak ada depan, nggak ada tetangga, belakang nggak ada tetangga, kebun salak, terus pinggir juga kebun salak. Nah, terus pinggir satu lagi ada jalanan gitu ke atas, dan itu tuh jalanan ke atas, terus dari atasnya tuh beloknya itu pemakaman besar banget. Nah, terus
bener-bener di situ tuh nggak ada rumah sama sekali gitu. Misalkan mau ke tetangga pun kita tuh harus kayak kayak menelusuri pohon-pohon yang benar-benar hitam yang benar-benar gelap gitu, terus menelusuri apa tuh pohon salak gitu yang sebegitu banyaknya gitu, karena kan aku tinggal di kampung gitu ya. Nah pokoknya itu cerita waktu kecil gitu. Nah terus selanjutnya sekitar 5 tahunan. Nah, karena mama aku juga kan sama ya sama aku, punya sakit lambung kayak gitu, sampai kepikiran. Nah, mama tuh dulu tuh pindah dari rumah itu. Karena emang kayak semencekam itu gitu ya. Mungkin ya kalau di aku sekarang gitu. Gak betah semencekam itu, dan dulu kayak banyak konflik sama bapak gitu dan lain-lain. Karena itu yang milih rumahnya bapak, mungkin mama gak cocok dan lain-lain gitu. Itu tuh mama tuh sampai beberapa tahun tuh kayak misalkan eh kambuh sakit lagi, terus ada yang retang beberapa bulan tuh bener-bener sakitnya parah, karena mama aku dulu ada katanya ada peradangan ya di lambungnya, dan terkena tipes juga, positif tipes juga. Nah itu tuh mama tuh udah bener-bener kayak ya kayak pas waktu aku tahun 2015 dulu, kayak yang udah bener-bener pasrah, kayak yang mau end gitu, dan setiap hari mama juga kebayang-bayang end dan lain-lain gitu, udah minta maaf gitu kalau umur misalkan ya, kalau umurku ya bahasa mama gitu ya, kalau umurku pendek jaga anak-anak dan lain-lain, ke uyut aku gitu, ke nenek aku gitulah pokoknya. Dulu tuh emang kalau aku sih emang turunan gitu, nenek aku sama punya penyakit kayak aku, terus mama juga sama punya penyakit kayak aku dulu gitu. Mama tuh sampai dari dulu kan sembuh ya, sembuhnya tuh dulu tuh mama tuh minum ya kayak gitulah kunyit-kunyit dan lain-lain, terus mamaku minum jamu jamu AM dulu tuh. Nah itu tuh yang paling konsistennya mamaku, sampai berat badannya itu lagi sampai sehat gitu. Dan mungkin ya kalau di sini kan di Sundanya tuh titirah gitu, jadi pindah dari rumah itu dijual, terus pindah ke nenek sambung gitu karena kakek aku kan nikah lagi gitu, jadi sama kakek, tinggal sama kakek di pinggir jalan. Dan alhamdulillah sampai saat ini mama fine, oke, fine gitu. Cuman di dalam rentang waktu dari dulu sampai sekarang adalah momen-momen yang di dalam misalkan tahun-tahun berapa gitu mama kayak kambuh lagi, cuman mama udah bisa ngehandle-nya gitu. Mungkin 1 tahun bisa kambuh dan bisa recovery lagi, bisa sehat lagi kayak gitu, karena ya udah ngerti lah gitu sama sakitnya. Nah terus selanjutnya pas waktu aku pindah ke rumah nenek nih ya, ke rumah nenek sambung sama kakek kandung gitu, giliran aku yang sakit tipes selama 4 bulan. Aku tuh sebelum sekolah itu sakit tipes 5 tahunan gitulah. Aku sakit tipes 5 bulan, yang sakit tipesnya itu bener-bener ya Allah parah banget, parah sampai kayak tulangku tuh kayak nggak ada, tulang apa, kulit sama si dagingnya tuh sampai bener-bener kayak udah tinggal tulang aja gitu. Nah pokoknya ceritanya itu tuh udah berobat kemana-mana juga gitu. Nah terus sampai rambut aku tuh kayak botak segini saking panasnya, terus aku kayak suka kejang-kejang step gitu kan dulu, saking panasnya juga. Aku udah dikasih obat ini jaga makanan sama mama kan, sama yang pepes-pepes aja gitu makannya. Sampai pernah makan, aku inget banget tuh betapa menjijikannya, makan ikan mas yang setengah matang tapi dalamannya tuh si kotorannya tuh gak dibuang gitu. Dan itu bener-bener sampai sekarang ikan mas tuh gak banget gitu kalau di dalam perutnya tuh masih kayak kotor-kotor gitu. Aku tuh aduh jadi inget pas waktu dulu gitu, waktu kecil. Nah terus pas waktu sakit tipes itu, aku kan suka dimainin ya gitu sama temen gitu kan, sama tetangga gitu, sama teman-teman tetangga, terus temen yang lewat ke sekolah juga kan. Dulu kan ada kayak sekolah madrasah gitu kan, TPA gitu. Nah walaupun aku nggak sekolah nih ya, tapi tetap suka ada yang main gitu.
Nah, kalau setiap ada yang berisik atau ribut atau apa gitu, itu tuh aku ngamuk-ngamuk, gak tahu kenapa, karena saking panas, terus aku nggak karuan gitu, kayak yang sakau, kayak yang bener-bener stres gitu, kayak yang stres aku tuh. Terus aku juga dulu suka kayak mimpi-mimpi udah melayang kemana gitu, saking panas. Kalian pernah gak yang panas sampai ngigo gitu? Itu saat itu aku sampai setiap malam kayak gitu, panas, sampai ngigo, sampai mimpi apa gitu, sama kayak gitulah pokoknya. Nah, itu tuh ngamuk-ngamuk gitu, sering ngamuk-ngamuk, siangnya tuh sering ngamuk-ngamuk. Kalau ada yang bisi ngamuk, kalau ada yang apa ngamuk, kayak orang stres gitulah pokoknya. Tapi stresnya versi lagi kecil gitu. Itu sekitar 5 tahun, 6, sekitar 5 tahun pokoknya sebelum sekolah SD gitu. Nah, tapi aku sehat dong. Sehatnya tuh dulu tuh ya sama orang yang biasa gitulah, sama kayak tabib gitu mungkin ya kalau bahasa kerennya. Aku dikasih telur, kuning telur, ayam kampung. Di dalamnya tuh ada jeruknya tapi biasa, jeruk biasa, bukan jeruk lemon, bukan jeruk jeruk nipis. Dikasih jeruk, terus dikasih madu, sama dikasih madunya pun itu bukan madu asli, madu rasa, teman-teman. Nah, aku itu sampai habis 4 botol dan alhamdulillah sehat walafiat sampai gede gitu, sampai SMA gitu, teman-teman. Nah, terus sifat-sifat yang ini tuh kayak tanda-tanda selanjutnya gitu, tanda-tanda kalau memang pikiranku tuh emang ada gak wajarnya gitu. Nah, kan aku tuh dari SD gitu kan, dari semenjak malahan dari semenjak pas waktu sembuh tuh dari sakit tipes yang 4 bulan itu. Kan aku masuk lagi masuk TPA gitu. Tadinya kan aku kayak bodoh gitu, gimana ya kok disebut bodoh ya, nggak punya ranking lah gitu, karena sebelum sakit itu aku sempet gitu kan kayak sekolah TPA, tapi cuman beberapa bulan aja karena sakit. Nah, tapi pas waktu itu sebelum sakit itu aku benar-benar kayak nggak punya ranking gitu. Terus setiap misalkan ada samenan gitu kan, kayak kayak misalkan abis ulangan terus ada perayaannya gitu, dan aku tuh kalau disuruh ke depan tuh suka kayak Bismillah, nangis, Bismillah, langsung nangis gitu. Nah, itu tuh kayak bener-bener fobia sama panggung gitu kan, fobia gitu sama panggung udah kelihatan tuh. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, terus gak punya ranking gitu. Tapi pas setelah aku sakit, nah itu tuh prestasiku tuh bener-bener melesat banget. Di TPA aku dapat juara 1. Terus aku masuk sekolah dong. Aku dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD aku juara terus, sampai SPP aku tuh biaya sekolah aku tuh ditanggung. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh SPP aku nggak bayar sama sekali. Terus setiap aku ulangan itu dapat 100 semua gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya pas kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3, sampai kelas 4 itu tuh bisa pas ulangan tuh 100 semua. Cuman aku lemah di menggambar. Nah, kalau menggambar aku stres gitu. Orang lain bisa, aku nggak bisa. Kesananya tuh aku jadi stres, kepikiran kan gitu. Aku nggak bisa ngegambar gitu. Nah, kalau untuk kayak pelajaran yang mungkin inti IPA, IPS, matematika itu tuh aku bener-bener jago gitulah. Ya namanya juara 1 gitu kan, ranking 1 gitu. Terus aku juga pernah lomba-lomba kayak calistung kayak gitu-gitu, suka menang, kayak dongeng apapun gitu. Terus untuk selanjutnya tiap aku nyanyi gak tau kenapa itu tuh aku selalu bergetar, kayak nervous. Nah, setiap aku nyanyi itu nervous banget. Tapi kalau untuk presentasi gimana kan masih bisa itu ya, cuman dari pokoknya zaman dari waktu pas pertama sekolah sampai SMA pun setiap nyanyi aku tuh selalu nervous kalau di depan kelas yang misalkan kita dilihat nih sama teman-teman satu kelas gitu, terus diliatin set.
terus orang lain semuanya diam, itu tuh aku suka nervous. Padahal lumayan loh kata teman-teman, bahkan ada temen yang bilang suara kamu bagus loh Pin, bagus, tapi kenapa tiap ke depan kelas kamu tuh selalu itu tuh nervous, terus ngedareg-deg gitu, bergetar, suaranya jadi bergetar, dan kesananya tuh jadi aneh aja gitu, gimana kalau nyanyi bergetar gitu. Nah pokoknya suka nervous gitu. Sampai SMA pun. Tapi kalau misalkan ada event-event, misalkan event, karena emang suaraku lah ada lumayannya gitu. Malahan pas waktu SMP juga guru seni aku geleng-geleng kan, gak ngerti nih, padahal suaranya bagus gitu, tapi kenapa ini anak pas waktu disuruh ke depan di tes nyanyi jadi ngedareg-deg gue gitu kan, jadi suaranya tuh bergetar mulu gitu, nggak tahu kenapa. Itu tuh pokoknya khas banget, itu tuh dari nervous gitu kan, bergetarnya tuh dari nervous. Tapi kalau tampil jreng yang ada musiknya, itu yang aku bisa ini bisa, misalkan ini megang mic terus ada musiknya, atau misalkan ada ya ada pianonya, ada apanya, enggak tahu kenapa suka nervous aja gitu kalau jelek gitu. Terus di tes nyanyi yang nggak ada musiknya, set itu tuh gak tahu kenapa, pokoknya suka nervous aja gitu. Nah itu suka nervousan kalau lagi nyanyi, tapi kalau lagi presentasi ya mungkin gak kedengeran, ada aku deg-degan gitu, ada mungkin suara bergetar, tapi kan kalau nyanyi kan oh gitu, kalau apa namanya, kalau bicara kan gini-gini aja gitu. Nah terus selanjutnya kalau waktu SD, kalau aku ada perlombaan, karena aku memang alhamdulillah gitu ya, dikasih mungkin cerdas gitu, dikasih otak yang cerdas dulu waktu SD gitu. SD tapi nanti lain cerita lagi untuk SMP SMA. Nah waktu SD aku itu kan suka kayak perlombaan, aku tuh benar-benar kayak lomba IPA, lomba matematika, lomba apa gitu, lomba dongeng, lomba storytelling bahasa Inggris, terus lomba apa, lomba ini itu pidato agama, pidato ini pidato itu, aku tuh benar-benar suka diborong. Aku malahan itu tuh yang dari kecamatan tuh bosen kalau ada aku gitu. Ini bukan cerita yang itu, ini sesuai pengalaman aku ya. Nah terus kan aku gimana ya, kalau misalkan gini ya, kalau aku nggak kuat, aku tuh suka langsung stres, terus ke mama aku bilang, ma pengen pindah sekolahnya, pengen pindah, nggak tahu kenapa, karena aku tuh kayak perfeksionis gitu. Di sekolah ini aku tuh harus bisa nih menunjukkan kalau aku tuh bisa menang kayak gitu ya. Itu udah bener-bener sifat perfeksionis aku dari kecil sih ada gitu. Dan bahkan kalau ada nilai sedikit 0, berapapun itu, tapi itu tuh benar-benar hal yang langka ya, sama temen aku misalkan ya yang juara 2, atau misalkan yang temen yang pintar juga gitu, itu tuh aku suka stres, nangis, gak bisa, aku gak bisa kalah, aku harus bisa menang dari apapun, semua mata pelajaran aku misalkan harus 10, walaupun 98 pun mereka gak boleh ada yang nyaingin aku gitu orangnya pas waktu SD gitu teman-teman. Nah jadi iya, kayaknya ini tuh benar-benar dari sifat perfeksionis aku deh timbulnya kesetresan ini gitu. Aku benar-benar gak mau kalah apapun. Terus pernah kelas 4 ya, ada gitu ya teman, itu tuh temen jadi rankingnya tuh gak tahu ketiga atau kedua gitu. Nah si gurunya itu gitu, gak apa-apa ya ngomongin gurunya tuh bener-bener kayak yang galak banget. Terus kalau sebelum ulangan suka kayak dikursusin dulu, dan itu benar-benar persis yang mau diulanganin gitu. Tapi aku nggak suka kursus ke si ibu itu, karena ya memang aku ya pengen belajar sendiri aja gitu kan. Dan aku kayak gak diundang gitu ya, itu yang suka dikursusin tuh khusus untuk itu tetangga sekaligus kayak saudaranya gitu kan, si anak yang itu gitu, yang teman aku itu yang kayak juara 2 tuh, gak tau ranking 2 tuh ya. Nah
terus aku kalah dong gitu nilai IPA, padahal tuh nilai IPA-nya tersainginya tuh cuman berapa koma berapa gitu, tapi aku gak terima dan aku marah-marah sama bapak aku sama mama aku, nggak mau, aku pengen tetap, aku suka pengennya tuh mau pindah, mau ke sekolah mama sekolahnya gitu. Karena aku ngerasa kalau di sekolah mama tuh gak banyak saingannya gitu. Karena sekolah mama aku tuh kayak gimana ya, nggak tahu sih, dulu kalau di aku tuh sekolahnya tuh kayak benar-benar pada pinter-pinter gitulah kalau diibaratkan gitu. Kalau di sekolah mama aku pasti bisa jadi juara satu atau apapun bisa aku ya apa ya bisa aku raih gitu kalau misalkan aku sekolah di sekolah mama gitu teman-teman. Dan aku suka stres gitu, terus yang kesananya tuh jadi pengen pindah gitu. Nah, coba anak SD gitu kok pemikirannya gitu banget. Aku juga kalau dipikirin gitu sekarang, kenapa itu kenapa ya gua gitu, gue sampai segitunya gitu kan, padahal ya slow aja gitu. Tapi sifat-sifat itu hilang sendirinya. Kelas 6 aku udah mulai masa bodoh tuh kan. Masuk SMP aku mulai masa bodoh, apalagi pas SMP tuh udah kayak ada cem-ceman gitu ya, pacaran cinta monyet kayak gitu-gitu. Aku udah bener-bener kayak udah masa bodoh gitulah. Dan bener-bener aku tuh dari SMP udah masa bodoh karena aku udah berpikir gini, itu tuh sifat yang salah kata aku berpikir gitu ya pas waktu SMP kelas 2 kayaknya. Karena pas waktu SMP kelas 1 itu aku kan aku jadi kayak di kelas bilingual gitu apa ya kalau nggak salah, jadi di kelas favorit itu kan, di kelas A. Aku tuh di kelas favorit gitu, itu tuh bener-bener di satu kelas itu orang-orang yang berprestasi dan bener semua pintar-pintar banget gitu di kelas itu. Aku banyak saingannya, aku nggak dapat ranking 3 besar, nggak dapat waktu semester 1 semester 2. Tapi pas dari semester 2 tapi pas masuk kelas 2 SMP aku kayak ada gitu ya ranking 2 atau ranking berapa. Nah, dan pas waktu kelas 3 aku juara umum dong, gak tau gimana itu bisa jadi juara umum, aku jadi pengantin. Pokoknya jadi juara umum dan jadi pengantin. Benar-benar gila. UAS aku gede-gede banget. UN aku gede-gede banget nilainya. Alhamdulillah tuh. Itu berkat itu tuh nggak tahu ya, berkat kerja keras aku. Orang lain tuh kursus kemana-mana loh itu buat nyelesain ujian itu, tapi aku benar-benar enggak kursus sama sekali kemana-mana. Dan pikiran aku juga udah enggak sesulit pas waktu SD gitu, waktu itu posisinya. Nah, kelas 3 aku ranking 1 semester 1 dan semester 2 nya aku ranking 1 juga, bahkan sampai juara umum. Tahu gak sih? Aku bisa gitu, gak tau kenapa. Padahal itu lagi wah-wahnya banget gitu, masa-masa pacaran banget gitu kan. Gitu. Aku kan dulu juga iya kan jahiliyah juga gitu, waktu SMP pacaran lah itu gitu. Nah, selanjutnya, dan ini untuk yang terakhir, masa-masa SMA. Masa-masa SMA bener-bener cuek. Pas kelas 3 SMP aku pernah sakit kayak biduran gitu kan. Kalau di sini tuh buduk gitu. Gatal-gatal kan, gatal gitu, tapi yang warna ijo-ijo di tangan gitu kan. Aku sampai beberapa bulan tuh udah diobatin sama oli, udah diobatin sama apa, udah ke dokter mana-mana, itu tuh nggak sembuh-sembuh. Nah, itu tuh stres banget, dan itu tuh bikin jerawat aku muncul banyak banget gitu. Udah kelihatan kalau aku tuh bener-bener stresnya, ya gampang stres gitu orangnya. Stres sampai aku tuh nggak mau sekolah dan lain-lain, terus gak pede, tiap sekolah gak pede gitu, aku dapet penyakit gatal gitu. Terus aku sempat diejek juga sama teman, pas waktu SMA kelas 1. Pipin, kamu cantik-cantik gitu kok, tapi tangannya gitu kok punya sakit gatal kayak gitu, item-item dan lain-lain gitu, kena mental tuh. Tapi aku nggak terlalu ini sih, dan aku udah pusing banget. Nah, terus kan waktu itu kan aku posisinya ngekos pas waktu kelas 1 ngekos. Terus aku disuruh sama bapaknya temen aku
nih Neng, kalau misalkan mau sembuh itu gatal gitu, yang gatal-gatal itu coba mandi, tapi mandinya itu sering banget, mau 6 kali 7 kali sehari, coba katanya pakai air dingin. Aku turutin dong, aku turutin itu, mandi setiap ada keringetan dikit, mandi 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 mandi, dan alhasil alhamdulillah sembuh. Padahal itu aku udah pakai obat apapun gitu, pakai obat, udah pakai sabun jeruk yang buat cuci piring, terus suka di apa, direndam gitu kan, mau kaki mau tangan gitu. Gila banget tuh pokoknya pengalaman sakit itu kan, sakit gatal-gatal itu, ya Allah. Gitu. SMA aku nggak terlalu ini banget, tapi ada sih momen-momen yang aku ya maksudnya ada di setiap semesternya aku masuk 3 besar gitu, karena aku udah sesuai gitu. Wow, waktu SMA tuh bener-bener suka banget kayak kuliner, kayak nonton, udah kayak gitu-gitulah gitu, zaman-zamannya gitu, zaman-zamannya pacaran kayak gitu. Jadi udah nggak terlalu inilah sama pelajaran, bodo amat gitu. Tapi aku pernah kok masuk 3 besar, bahkan ranking 1 juga pernah banget gitu. Nah, terus masuk SMA, dan setelah keluar SMA aku alhamdulillah tuh keterima ya di Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah keluar SMA masuk guru BK, bimbingan konseling. Nah, pas waktu itu terjadilah gitu. Pas kan itu kan ya, selesai tuh sekolah SMA. Terus aku lagi nunggu gitu ya, lagi nunggu. Udah pernah ke Jogjanya juga, udah pernah gitu. Pendaftaran pertama, mungkin daftar pertama banget. Nah, tapi terus bulan puasa langsung aku kayak asam lambung gitu. Dan cerita untuk asam lambung aku udah aku ceritain. Nah, pokoknya gitu. Jadi memang sih untuk tanda-tanda anxiety disorder, tanda-tanda kayak gangguan yang gak wajar gitu ya di pikiran aku, emang dari kecil tuh kayaknya udah tertanam gitu. Terus sifat-sifat juga kayak perfeksionis, aku tuh nggak bisa, kalau apa-apa tuh harus bisa nih, harus selesai gitu, dan lain-lain pokoknya. Tapi itu tuh selesainya tuh berantakan ya, maksudnya gimana ya, harus selesai, tapi aku nggak bisa nih menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan rapih gitu. Yang lainnya tuh jadi kepikiran, dan jadi yang ini tuh gak fokus, tapi harus selesai, gimana sih ya, pokoknya gitulah, ribet banget gitu. Nah, mungkin itu ya ceritanya. Ini kayaknya panjang banget ya, gak apa-apa. Nah, barangkali kalian punya cerita-cerita yang sama juga, atau misalkan cerita unik gitu dari punya sifat anxiety, atau ya masa kecilnya punya trauma dan lain-lain atau apa, itu kan bisa kan ya. Kalau kita terkena gangguan jiwa, mental illness, itu berarti ada something, ada apa-apa gitu. Gitulah gitu. Dan aku setelah aku praktek kemana-mana di psikolog, tetap aku ada trauma dari bapak aku gitu pas waktu meninggal. Karena pas waktu meninggal bapak aku B aja. Kalau mama tuh bener-bener sedih, yang sedih-sedihnya sampai 1 tahun 2 tahun. Teteh aku juga sama, keluarga aku juga sama. Kalau aku biasa-biasa aja, gitu. Kenapa ya, karena memang gini ya, dulu tuh mungkin tanpa sadar gitu. Jadi aku stresnya karena aku kalau ditanya, kata si psikolognya juga, kalau ditanya gitu, kamu dulu nerima atau enggak, ya bakal biasa-biasa aja, karena stresnya tuh tanpa sadar gitu, traumanya tuh tanpa sadar. Padahal aku ada trauma gitu dari bapak aku gitu. Dan aku pas waktu meninggal biasa aja, gak terlalu mellow apa gitu, karena ya orang namanya meninggal ya meninggal aja gitu. Ya kita doain, terus nangis sewajarnya, udah gitu ya, biasa aja gitu, nggak terlalu berlarut-larut. Bapak enggak, aku tuh orangnya kayak gitu dulu gitu, cuman mungkin tanpa sadar, padahal ya seperti itu nyatanya gitu, aku ada trauma. Nah, mungkin ceritaku ya sampai di sini aja, karena ini juga memorinya nih kayaknya udah ada peringatan. Sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan ceritanya bermanfaat. Kalian bisa ceritain lah gitu di kolom komentar. Terus aku juga suka sering ingetin kalau kalian mau sharing, jangan minta nomor WhatsApp, kalian tinggal DM aja nih ke Instagram aku @vina_anissa, A nya 2 ya, Vina,
FINAANNISAA gitu nih. Ini di sini kalian bisa DM aku sepuasnya, mau nanyain apa aja gitu. Semoga videonya bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.